You're welcome, Canada. Halo Brovers, pada video sebelumnya gue sempat bilang kalau nanti karakter superhero rekrutan Deadpool atas perintah TVA akan memiliki pemimpin. Namun pemimpinnya bukan Deadpool ternyata cuy. Deadpool di endingnya akan memilih untuk hidup di Earth-nya MCU entah sampai kapan. So kali ini adalah lanjutan bocorannya cuy. Yang penasaran sumbernya tuh dari mana sih bang? Lu asal ngomong apa bagaimana? Nih gue kasih sumbernya nih. Kalau misalkan kalian yang mau update gitu mungkin ya, bisa pasang notif di mereka cuy. Kalau konten gue ini ngambil referensi mereka juga, gue gabungin sama teori gue pribadi yang berkemungkinan secara logik bisa terjadi pada filmnya nanti gitu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Ikuzo. Ini dia leak Deadpool 3 and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, kita masuk ke intinya aja langsung gitu ya. Pemimpin dari kelompok superhero yang direkrut sama Deadpool atas perintah TVA adalah Spider-Man Tobey dan juga Wolverine. Udah hilang tuh ya penasarannya karena ada buktinya nih buktinya nih. Beberapa leaker atau beberapa orang yang suka ngebocorin project-project Marvel cuy, dan bener gitu anjing. Gue jelasin dulu sedikit tentang apa itu kelompok superhero TVA yang nanti bakalan dimulai perekrutannya pada film Deadpool 3. Jadi ingat nih ya, gue kasih tahu dari sekarang, turunin ekspektasi karena Deadpool 3 bukan film puncak. Deadpool 3 cuman film perekrutan saja yang nanti berujung ke Kang Dynasty dan juga Secret Wars. Oke, nah kelompok superhero TVA ini sebenarnya mirip kayak Guardians of the Multiverse, bentukannya si yang di What If itu, The Watcher. Konsepnya mirip-mirip kayak gitu cuy, yang dimana tiap universe itu punya perwakilan superhero-nya masing-masing. Entah itu Black Panther kah dari universe mana, entah itu Tony Stark kah dari universe mana, entah itu Reed Richards-nya dari universe mana, entah itu Spider-Man-nya dari universe mana, kayak gitu-gitu. Ngumpul sih sebenarnya ya, perwakilannya aja dari setiap universe itu dikumpulin sama TVA. Nah, orang yang rekrut ini adalah Deadpool untuk saat ini. Gua nggak tahu setelah Deadpool 3 apakah ada orang lain yang nanti ditunjuk oleh TVA untuk ngerekrutin superhero ini atau enggak. Cuman intinya begitu, mereka berusaha untuk membuat kelompok superhero yang nanti bakal settle untuk ngelawan Kang the Conqueror, yang banyak itu Council of Kangs. Nah kayak gitu cuy, karena kan mereka jumlahnya banyak, ada ribuan bahkan ratusan ribu gitu ya. Jadi ya mereka harus mengumpulkan sebegitu banyaknya superhero dari tiap universe yang dipegang sama Loki. Kan dipegangnya banyak tuh ya, tangkainya tuh ada jutaan ya sih. Nah jadi kayak gitu, mereka harus kumpulin satu-satu untuk melawan Council of Kangs. Kenapa dibentuk kelompok superhero TVA? Ini yang sebenarnya jadi pertanyaan besar ya. Kenapa nggak Loki aja langsung? Sebenarnya udah gue jawab di konten sebelumnya, tapi buat kalian yang mungkin baru subscribe, baru tahu, ya udah gue kasih tahu lagi di sini kalau Loki itu nggak bisa turun tangan langsung sepertinya ya, karena ya dia itu sibuk untuk ngejagain tangkai-tangkai universe yang dia pegang gitu cuy. Jadi itu tugasnya TVA untuk saat ini, bukan memberantas varian lagi gitu coy. Ya memberantas Kang ini cuy, yang udah terbentuk banyak sekali dan udah ngebuat paguyuban gitu kan ya. Namanya Council of Kangs gitu. Nah awal mulanya kenapa Deadpool yang disuruh untuk ngerekrutin? Sebenarnya ini nanti kejadiannya cuman kayak semacam kebetulan sih jatuhnya ya, karena Deadpool ini nanti ditangkap sama pihak TVA dan udah ada bocorannya juga anjir. Jadi buat kalian yang nggak tahu, beberapa hari yang lalu itu bocor lagi anjir, kataku bocor wae anjing. Jadi pasukan dengan kostum TVA-nya itu diliatin beneran diliatin, dipoto sama orang cuy. Jadi ya udah confirm bahwa Deadpool ini memang bakal ditangkap sama TVA.
Kenapa Deadpool bisa ditangkap sama TVA? Ya udah lu nonton video gue sebelumnya aja ya, gue malas jelasin. Nah, jadi pertanyaan dah nih, mengapa Deadpool tidak memimpin padahal dia yang merekrut? Nah, sebenarnya ini nanti bakalan terjawab di filmnya, tapi udah ada banyak yang ngebocorin plot ceritanya, termasuk plot cerita yang berhubungan dengan ending Deadpool 3 yang dimana nanti Deadpool itu tidak mau kembali ke universe-nya, tapi dia justru pengen ke universe MCU 616 atau 1999, gimana kalian nyebutnya, bebas. Kenapa dia tidak mau kembali ke universe-nya? Nah, sebenarnya ini tuh ada dua kemungkinan cuy. Yang pertama itu ya karena cewek ya. Kemungkinan besarnya setelah TVA nangkep dia dikasih tahu konsep waktu dan lain segala macamnya, ya Deadpool ternyata baru menyadari bahwa ya apa yang dia lakukan itu sia-sia gitu cuy. Ceweknya nggak bakal bisa hidup lagi gitu, mungkin seperti itu. Nah, begitu dia lihat Earth 616 ternyata ada ceweknya gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya cuy. Ya pasti ada alasan randomnya lah kenapa Deadpool ini ingin menetap di Earth-nya MCU 616. Kemudian kita masuk ke topik inti dari konten ini, yaitu pemimpinnya adalah Spider-Man Tobey dan juga Logan dari X-Men atau dari perwakilan mutant. Mulai dari Logan dulu nih. Kenapa harus Logan? Percaya nggak lu kalau misalkan beneran Logan yang mimpin? Gue sih masih agak abu-abu sebenarnya ya, karena pertama Logan tuh udah ketuaan gitu ya cuy. Nah, kenapa mesti Logan? Kayaknya sih Logan nggak bakal masuk ke dalam battlefieldnya gitu ya nggak sih? Namanya pemimpin ya berarti dia yang ngatur strategi, dan kemungkinan besarnya Logan ini tipe yang udah banyak pengalaman karena hidupnya umurnya panjang gitu ya, dan dia sudah berkelana ke berbagai macam tempat gitu yang mungkin itu menambah kesan leadershipnya dia gitu, mungkin ya kayak gitu. Dan apa keunggulan Logan? Sebenarnya simple ya keunggulan Logan, karena backingan dia banyak bro. Logan ini bisa dibilang memimpin pasukan Secret Wars nanti gitu ya, yang direkrut sama TVA ini. Pasti ada backingan di belakangnya, ada penasihatnya, entah itu ada consultingnya dan lain segala macam. Pokoknya ada konselornya lah, ada yang orang yang dijadikan sebagai konsultasinya dia gitu, sebagai pemimpin Secret Wars nantinya ya nggak sih. Kemungkinan besarnya adalah Profesor X dan juga Magneto, karena dua ini kuncian mutan nih bro gitu kan. Cuman mungkin karena Magneto sama si Profesor Charles Xavier ini udah ketuaan gitu ya, makanya akhirnya Logan yang mimpin. Dia mungkin apa ya, cuman menjalankan tugasnya aja nih si Logan untuk memimpin gitu aja cuy. Nah, berikutnya adalah pemimpin keduanya, yaitu Spider-Man Tobey. Kenapa harus Tobey? Kenapa nggak Andrew? Kenapa nggak Tom Holland? Ya nggak sih? Kalian pasti ada pertanyaan seperti itu. Pertama, Tom Holland mungkin kisahnya tuh baru dimulai cuy. Dua film sebelumnya itu kan dia sangat termanjakan sekali dengan teknologi Stark Industries, ya nggak sih? Itu perlu perlu ditekankan gitu ya, karena ya memang beneran kejadiannya begitu gitu loh. Sampai akhirnya di Spider-Man ketiga atau No Way Home ini di reset ulang nasibnya cuy, jadi miskin, jadi nggak punya pekerjaan, nggak sekolah juga, dan nggak diingat oleh semua orang. Intinya Spider-Man Tom ini kayaknya baru memulai kisah yang beneran Spider-Man-nya ini setelah No Way Home ini cuy. Jadi kayaknya agak kurang mungkin ya kalau misalkan dia langsung mimpin pasukan Secret Wars, dimana dia aja petualangan pahitnya hidup baru dimulai gitu ya. Ya udah jelas pasti kenapa harus Tobey ya, karena Tobey ini jauh lebih berpengalaman untuk menghadapi berbagai macam cobaan hidup gitu ya. Anjing, lu tonton aja Spider-Man 1-2 anjir, itu kayak kesian gitu gue ngeliat itu. Udah mah mukanya polos pisan gitu ya. Intinya Spider-Man Tobey ini punya pengalaman kehidupan yang sangat berat gitu ya. Dan tentu saja dari sekian banyaknya hal buruk yang menimpa Spider-Man Tobey ini, dia tetap menjadi superhero. Dia tetap memilih untuk menjadi superhero. Itu kan sebuah keputusan yang hebat gitu ya. Makanya kemungkinan besarnya dia worthy untuk menjadi seorang pemimpin di Secret Wars ya karena itu. Keunggulan Tobey tentu saja. Tobey ini punya banyak sekali keunggulan ya, dari fisik, dari juga webnya tuh beda men kan, nggak kayak si Andrew ataupun
Tom gitu ya, webnya dia kayak mutan sebenarnya cuy, keluar gitu kan dari tubuhnya. Jadi ya mungkin itu menjadi keunggulan tersendirinya si Toby gitu, walaupun umurnya sudah bukan umur prima lagi. Tapi kan Logan juga bukan umur prima lagi coy, tapi tetap oke gitu ya. Intinya kan pemimpin itu bukan harus prima banget ya nggak sih sebenarnya, karena dia itu yang mengatur strategi, bukan yang turun langsung. Nah, disinilah akhirnya menjadi bola liar ataupun teori-teori liar dari para fans. Apakah Toby bakalan muncul di Deadpool 3 dan dia bakal direkrut sama Deadpool? Jawabannya kemungkinan besarnya tidak. Karena pertama, Deadpool 3 ini sepertinya memang erat kaitannya dengan Fox Universe-nya dulu. Jadi kayaknya Deadpool 3 ini bakal ngumpulin superhero Fox dulu atas perintah dari TVA. Jadi kayaknya nggak akan ada singgungan ke arah Sony gini, nggak ada cuy, karena mungkin belum ada dealnya juga ya cuy. Buat kalian yang nggak tahu, Sony itu masih mempunyai Spider-Man cuy. Jadi ya untuk saat ini sepertinya tidak sama sekali tidak ada Spider-Man Toby di Deadpool 3. Tapi di Secret Wars udah pasti ada, fix udah pasti ada, apalagi rumornya udah meledak dari sekarang, ya udah pastilah. Nah, akhirnya ini memunculkan teori lagi bahwa Toby ini direkrutnya tuh di film yang mana, ya nggak sih? Karena pasti kan dia direkrut dulu sampai ke TVA gitu kan ya, baru jadi pemimpin atau ditunjuk jadi pemimpin bareng sama Logan, ya kan? Pasti kayak begitu. Nah, kemungkinan besarnya Toby ini baru munculnya ya kalau nggak di ending Kang Dynasty atau enggak ya awal-awal Secret Wars, di awal film Secret Wars gitu cuy. Karena ya kayaknya memang munculnya harusnya di situ ya guys ya. Pemimpin utamanya kayaknya memang Logan, tapi ya wakilnya gitu mungkin Toby, kayak gitulah intinya. Jadi bisa dibilang Toby ini benar-benar kayak secondary lead-nya aja sebenarnya. Oke, kira-kira itu cukup menjawab misteri kalian ya, kenapa Deadpool tidak memimpin kelompok superhero TVA dan siapa pemimpin kelompok superhero TVA yang nanti akan muncul di Secret Wars. Dan kemungkinan besarnya di Kang Dynasty juga mereka muncul ya, tapi kayaknya nggak akan semasif itu. Karena ya rumornya itu berkaitannya sebenarnya dengan Secret Wars, bukan Kang Dynasty. Kang Dynasty tuh nggak diajak gitu lah ya cuy. Mungkin segitu dulu teori gua sekaligus bocoran-bocoran dari pihak leaker-leaker terpercaya di Twitter. Mohon dianggap bahwa ini sebenarnya hanya sebuah bocoran-bocoran yang masih belum terbukti 100% bener sebenarnya ya. Cuman perlu dikaji lebih ulang lagi apakah nanti beneran datang atau enggak nih dua orang ini. Bagi gua sih kayaknya bakalan datang cuy. Karena ya Secret Wars budgetnya gede bro, nggak mungkin budgetnya receh anjing. Kalau ada teori-teori menarik dari kalian, silahkan cantumkan di kolom komentar. Lu perang teori datu di kolom komentar. Gua Kolebon X pamit undur diri and I'll come see you next time.